Apa kabar kalian? Kembali lagi di Cerdas Review. Kali ini kita mau ngebahas lanjutan dari episode yang lain. Tentunya membahasnya dari segi hukum bersama dengan aku Indah dan aku Dita. Kemarin itu kita udah ngebahas 4 episode yang cukup panjang. Yaps, betul Dengan banget. penjelasan yang sedemikian rupa. Dan sekarang kita mau ngebahas dari episode 9, 10, 11, 12. Langsung aja kali ya Kak? Ya, kita langsung check it out ke episode 9 guys. Jadi kan di episode 9 ini dimulai dari perseteruan yang kemarin tuh yang Iya. Chaeyoungnya ini memancing media yang Ya. kemarin itu. Dan sebenarnya yang seperti yang kemarin aku bilang tuh, Vincenzo juga sebenarnya aku ngerasa kayak dia udah tahu gitu loh. Oke, betul. Dia udah tahu banget ya di sini. Dan dia tuh kayak udah mulai curiga. Nah, terus dari rangkaiannya di sini ini ada nih di sini ada beberapa episode ya Dit ya, yang muatannya bagi kami kayaknya harus dijelasin nih muatan hukumnya itu. Nah, ada beberapa episode di sini, di episode 9 ini. Tentu sih kalau di episode 9 ini kayaknya udah mulai banyak ya. Mulai intens. Yes, udah mulai intens, terus juga udah mulai sedikit-sedikit yang mestinya klimaks ini udah mulai dipaparkan. Nah, ada di episode Ini Iya, di episode ini ada di menit ke 13. Di sini si Vincenzo ini kan adegannya lagi mau membahas tentang siapa dalang dibalik semuanya, karena kan betul. dia tahu kalau direktur Bubble yang saat ini ditampilkan itu sebenarnya bukan direktur asli gitu yes, kan. palsu. Nah, di sini mereka lagi mau mulai mengidentifikasi siapa sih direktur utamanya atau direktur asli dari perusahaan Bubble ini. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman juga biasanya di dunia pengacara juga sebelum kita melihat lawan begitu ya, kemudian atau kita mau mengidentifikasi lawan itu siapa, itu memang dengan cara diidentifikasi terlebih dahulu, membidik lawan ya, bahasanya seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan mengidentifikasi. Mengidentifikasinya itu ya bisa dengan mendeteksi siapa sih lawannya ini, mencari informasi. Biar apa? Biar semuanya yang informasi yang ada begitu ya, itu bisa menjadi komprehensif dan tahu bikin strategi apa sih yang mau diambil langkahnya, kayak gitu, strategi hukumnya yang tepat kayak gimana. Nah, salah satunya termasuk selain kalau kita mau membidik lawannya, jadi tidak hanya lawannya aja nih kawan-kawan Sohib Justice yang mau diidentifikasi, tapi orang-orang di sekelilingnya. Nah, sama aja sebetulnya, kayak di sini juga. Bedanya kalau di sini lawannya belum tahu siapa, tapi cara membidiknya ya dari orang-orang di sekelilingnya. Petunjuk-petunjuknya dari orang-orang sekelilingnya yang udah mereka tahu ya. Ya, betul sekali. Kemudian ada di menit ke 20. Gimana ini? Ini mereka lagi rapat siapa nih? Iya. Terus ya ini mau sogokan. Iya, betul. Sogok Si menyogok Jaksawa. itu masuk ke korupsi atau nggak sih? Yes, itu masuk sekali. Dan sebetulnya ketika ini kan lagi acara kayak makan malam gitu ya. Ini kan meeting tapi di luar kejaksaan sebetulnya. Di luar yang seharusnya mereka membicarakan kasus atau apa misalnya di kantornya sendiri gitu. Nah, mungkin gitu ya, kalau untuk di Indonesia dengan cara-cara mereka pertemuan seperti ini gitu ya, kemudian misalnya ada jaksa, ada ketua kejaksaannya atau kepala kejaksaannya, kemudian ada satu perusahaan kayak gitu yang dia kemudian ketemu langsung,
Apakah itu bisa tadi dimasukkan dengan korupsi? Jelas. Korupsi ini bisa dimasukkan dengan suap menyuap dan itu bisa dijerat dengan undang-undang korupsi. Bisa nggak kalau pas lagi kayak gini kemudian dilakukan tangkap tangan oleh KPK misalnya? Apakah di Korea juga ada? Ada. Mereka juga ada lembaganya. Kalau kayak di kita KPK. Nah, itu bisa tuh langsung dilakukan tangkap tangan. Nah, ini sebetulnya rentan-rentan sekali ya untuk para pejabat juga melakukan hal-hal yang kayak gini. Kayak gitu, dan itu sebetulnya sudah tidak bolehkan. Kayak Untuk gitu. apa sih bertemu membicarakan hal lain yang menyimpang itu? Betul. Mereka tuh suruhan ini ya Mbak, suruhan si Jang Junwoo. Si Taechan. Nah, kemungkinan sih kayaknya kalau dari analisanya si Vincenzo itu yang di akhir kan, nanti dia akan bilang bahwa ada perbedaan membuat strategi yang dibikin si Jang Junwoo sama si ini. Ini kayaknya suruhannya bukan si Jang Junwoo deh. Ini suruhannya si adiknya. Oh. Ya kan? Tapi untuk kawan-kawan semua, Sohib Justice semua, memasuki rumah orang atau pekarangan orang tanpa izin, apakah itu pidana? Itu jelas pidana. Jadi itu bisa sama aja perampok kan? Iya, beda deliknya. Bahkan kamu masuk rumah orang tanpa izin aja itu sudah bisa dilaporkan ke pidana, kayak gitu. Walaupun memang ada beberapa unsur-unsurnya yang lain di dalam KUHP, tapi harus dimengerti dan harus bisa dipahami bahwa ketika kita mau masuk rumah orang atau pekarangan orang, ya kita harus minta izin dulu sama yang punya. Di sini kan dia diancam gitu kan Mbak, di menit berapa ini? Di menit 30-31an. Yes, yang diancam yang tadi setelah si jaksanya pulang dari makan malam bersama itu, akhirnya kan si Jang Junwoo ya, si Jang Hansuk, si Jang Junwoo ini dia geram, lalu dia tiba-tiba melakukan penyerangan, dan di sini itu sadis banget, aku tidak sanggup melihat. Tapi yang aku bilang kenapa kan dia butuh mereka kan si jaksa itu, tapi kenapa salah satunya dibunuh? Karena itu menjadi salah satu strategi, karena kan pada awalnya ini si jaksa Huang ini sama si jaksa anak buahnya ini dia masih tidak mau gitu loh, masih tidak mau menuruti Babel, ya kan? Jadi harus tunduk. Ya, jadi bagaimana harus tunduk? Ya dia harus dihilangkan dulu dong. Mungkin salah satu strategi si Jang Junwoo ini membunuh kan, melakukan kekerasan cara-caranya dia kan. Ih, ngeri juga ya. Kok bisa ya kan setega itu? Iya. Kayak psikopat dia. Nah, itu juga sih yang mau aku sampaikan. Kayaknya nanti akan ada satu episode di mana akan ada dijelaskan alasan kenapa si Jang Junwoo ini akhirnya dia ini ya tidak takut melakukan pembunuhan, kemudian juga membunuh orang. Itu kan kayak hal biasa kan bagi dia. Menurut aku sih dia punya sakit ya, maksudnya punya traumatis atau apa yang belum kita tahu, dan menurut aku nanti akan ada di satu episode yang mungkin akan menjelaskan tentang si Jang Hansuk ini. Karena kan kenapa? Baru dijelasin dia cuma gara-gara ayahnya selingkuh kan, makanya dia dendam betul, sama ayahnya. Karena ibunya tuh bunuh diri atau meninggal ya. Nah, itu yang pasti nanti akan ada satu episode menurut aku. Kenapa akhirnya dia diperankan seperti ini? Salah satunya adalah akan memaparkan traumanya dia. Karena kan di sini dia nggak takut untuk membunuh orang kan, ayahnya, kemudian banyak orang lagi, kemudian ini, dan itu di depan orang lain gitu. Nah, ini juga yang menarik, Sohib Justice. Apakah ketika adanya pembunuhan tadi, saksi kan kalau di episode ini ya, di episode ini yang menjadi saksi kan banyak tuh, tidak hanya satu atau dua. Nah, kemudian bisa nggak sih sebetulnya dilaporkan ke pihak kepolisian? Ya tentu bisa dong, kayak gitu. Itu tentu sangat bisa untuk dilaporkan. Nah, cuman yang tadi yang menjadi catatan, ketika nanti si Jang Junwoo ini dia punya gangguan kejiwaan nggak sih? Nah, itu juga Sohib Justice. Ketika ada seseorang yang dalam
tanda petik misalnya dia sudah dinyatakan ya oleh medis bahwa dia mengalami gangguan jiwa, maka ketika dia melakukan kejahatan misalnya pembunuhan seperti ini, tiba-tiba si Jang Janwo ini dia bisa dinyatakan gitu ya, bisa dinyatakan dia mengalami gangguan medis. Bisa nggak dia Kurangi kan? bukan hanya dikurangi, tapi dia akan dihilangkan perbuatannya. Kenapa? Kayak gitu, karena orang gila, ini kan masuknya dengan orang gila ya dalam KUHP kita. Nah itu dia tidak bisa dipidana. Tapi kalau semacam kayak psikopat yang apa ya, dia bukan gila yang nggak waras kan, tapi kan lebih kayak ke ODGJ psikopat gitu kan, berbeda kan dengan skizofrenia gitu kan, ini Iya, psikopat itu betul. kan Nah makanya harus dinyatakan dari psikiater kan, kayak gitu. Dan beberapa pertimbangannya seperti ada salah satu di mitra kita ini di JR2, nah itu juga dia menangani, tapi atas catatan dia skizo ya, kayak gitu. Tapi itu kan termasuknya dengan ODGJ kan. Nah tergantung dengan hasil penelaahannya seperti apa dan gangguan jiwanya ini seperti apa yang bisa nanti dimasukkan, apakah dia boleh dipidana ataukah tidak, kayak gitu. Nah tapi itu yang menjadi catatan ya. Tapi kalau misalnya pembunuhan murni misalnya yang dilakukan oleh si Jang Hasek, apakah bisa dilaporkan ke pihak kepolisian? Tentu bisa gitu. Cuman kan tadi kita tuh lagi menduga apakah si Jang Hasek ini dia punya gangguan jiwa atau tidak. Nah, Safe Justice ada di menit ke 1 jam ya, yang di bagian 1 jam 2 menit ini, setelah beberapa Bang Dongil yang lain. Nah dia ini nggak mau investasi ke perusahaan bubble. Oh ya, Bang Dongil sama Bang Taisan. Nah yang dia lakukan adalah karena, nah di sini bisa kelihatan kenapa sih akhirnya si perusahaan bubble ini menginginkan kejaksaan untuk bekerja sama dengan dia untuk menutupi semua kejahatannya si perusahaan bubble ini. Karena dengan dia bekerja sama, bukan hanya bekerja sama ya, ini beda sih antara bekerja sama. Dia kayak kejaksaannya kayak di bawah ya, kendali bubble jadi. Ya, jadi bukan kerja sama ya. Nah, untuk apa? Agar dia mudah nih untuk melakukan hal-hal yang lain kayak gitu. Apakah itu boleh sih atau enggak? Enggak boleh sih sebetulnya dilakukan ya. Nah, itu sangat Enggak ilegal. sehat. Gitu. Karena merugikan kan untuk perusahaan yang lain. Nah, di menit ke 1 jam ya, 1 jam yang 11 menit ini, di sini kan si Jang Janwo mau kerja sama perusahaan dari luar negeri ya, yang menghasilkan apa? Obat itu tuh. RDU ya, RDU 90 itu dia yang memang bahannya adalah bahan narkoba. Narkotika. Betul, narkotika. Nah di sini kan mereka membahas nih Safe Justice soal legalitasnya, kata si perusahaannya. Cuman kata si Jang Janwo ya jangan khawatir gitu kan, karena dia akan mengurus semuanya persoalan legalitasnya. Nah di sini Safe Justice kan kalau di kita kan suka ada tuh kayaknya di episode sebelumnya juga pernah kita sampaikan ya, ketika mau menggunakan obat apapun atau misalnya makanan apapun itu kan harus ada syaratnya ya. Nah kalau di Indonesia sendiri itu harus melewati BPOM. Iya, Nah, oh iya benar. Termasuk obat-obatan juga ya di betul. BPOM. Kayak vaksin, teman-teman kan kemarin tuh ya, Safe Justice pasti sudah mendengar kan, vaksin ini gimana nih bukan hanya kehalan, apakah dia berhak atau tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kewenangannya adalah itu ada di BPOM, kayak gitu. Semua yang akan dikonsumsi masyarakat tuh seperti skincare, makeup Iya, itu juga betul. harus melewati BPOM. Dan mungkin yang dimaksudkan si Jang Janwo di sini itu untuk mengurus legalitasnya ya kurang lebih lembaganya sama seperti yang ada di Indonesia itu. Gitu Safe Justice. Nah, episode 9 berakhir ketika ada dugaan ya, ada dugaan pembunuhan dari korban Babel, Yap. keluarga korban.
Yes. Nah, diduganya itu kan mereka bunuh diri kan, tapi terakhir ini sedikit ada petunjuk, sepertinya sengaja ya dari pihak Babelnya, mereka mau nunjukin kalau sebenarnya mereka ini nggak bunuh diri, tapi dibunuh dengan cara tunjuk itu kayak apa, ngebakar apa itu? Bakar yang waktu pas Babel mendapatkan kerugian dari si Vincenzo gara-gara yang mereka membakar pabrik farmasinya. Iya. Gitu. Kita tahu, kita akan lanjutkan di episode 10. Nah, Justice kita mau bahas di episode 10. Lanjutan dari episode 9 yang tadi tuh kan tentang yang dugaan pembunuhan kan. Terus setiap ada pembunuhan atau kasus bunuh diri itu kan wajib diotopsi ya kalau kasusnya tuh masuknya ke crime kayak gini. Nah, kalau misalnya ini ada beda nih. Kalau misalnya dia dugaannya itu gantung diri atau bunuh diri, itu polisi sebetulnya tidak bisa ya. Maksudnya ketika kemudian ada pesan-pesan. Nah, makanya kan di sini itu tidak dilanjutkan kan. Udah cukup bahwa mereka ya memang mereka bunuh diri kayak gitu. Nah, karena dia dijadikan bukti atau akhirnya bukti itu dibuatkan dengan apa? Dengan ada salah satu dari mereka ngirim SMS kan, kayak gitu, sehingga akhirnya mereka tidak mau nih, akhirnya kenapa? Biar kasusnya itu tidak digali lagi atas dugaan pembunuhan. Jadi di setting ya? Yes, di setting. Namun ini kan ada dugaan nih, dugaan apa? Dugaan pembunuhan di sini. Terus gimana dong? Tapi ternyata hasil otopsinya juga dimanipulasi juga kan? Nah, itu kita belum tahu kan. Nah, cuman di sini di menit ke-6 ini sebenarnya dikasih tahu kan kalau di episode ini tuh si kode detektif ini dibayar. Oh ya, betul. Cuman nih di menit ke-6 ini kan dia mau minta ya si Chayang sama Vincenzo ini agar bisa diotopsi. Kenapa sih otopsi ini penting? Kemudian kenapa sih dan siapa sih sebetulnya yang bisa memulai otopsi ini? Nah, otopsi itu jadi gini, baik kita kalau mau ngumpulin alat bukti itu kan seperti yang pernah disampaikan kan, bahwa di beberapa episode kemarin itu salah satu alat bukti itu kan ada saksi, kemudian ada keterangan ahli. Nah, salah satu keterangan ahli ini itu misalnya ada visum et repertum, kemudian ada hasil forensik misalnya. Nah, atau otopsi ini. Nah, kemudian bisa nggak sih tiba-tiba misal orang, atau misalnya nih ini kan ada mayat nih di episode 6 ini yang si keluarga korban itu, tiba-tiba bisa nggak sih langsung diidentifikasi sama dokter atau dokter ahli atau ahli forensik kayak gitu? Nggak bisa. Tanpa apa? Tanpa ada suratnya harus dilakukannya otopsi gitu, surat pengantar otopsi atau pengantar visum misal, yang dikeluarkan oleh siapa, Sohib Justice? Oleh kepolisian gitu. Jadi baru tuh si ahlinya, si forensiknya bisa melakukan otopsi tadi. Kalau nggak ada, selama itu suratnya nggak bisa. Maka di menit ke-6 ini kan pas si Chayong sama si Vincenzo ngedatengin siapa? Si detektif itu, si polisi, untuk apa? Untuk mereka bisa mengeluarkan suratnya. Karena memang yang berwenang itu adalah pihak kepolisian. Nah, ini juga sih, Beb. Kadang kan buat Sohib Justice sih ya, yang kadang kan ada misalnya mereka udah dianiaya, misalnya dipukulin tiba-tiba, atau diperkosa, atau dilakukan persetubuhan sama orang. Nah, kadang ada juga Sohib Justice ini yang langsung datang ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, sebaiknya Sohib Justice tidak melakukan itu. Karena kenapa? Karena yang dilakukan di situ itu adalah hanya pemeriksaan doang. Tapi bisa nggak dijadikan bukti? Itu tidak bisa. Kenapa? Yang harus dilakukan oleh Sohib Justice ketika ada pada seperti itu, maka harus lapor ke polisi dulu. Biar apa? Nanti polisi tuh yang akan mengantar untuk dilakukannya visum. Berarti pemeriksaan sama visum itu berbeda ya? Berbeda. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pemeriksaan sendiri, misal nih Dita dipukulin sama aku, yuk, wow gitu kan, di sini merah-merah kayak gitu. Nah, kemudian Dita ke dokter. Nah, Dita
maka yang dilakukan oleh dokter ya udah pemeriksaan biasa. Oh ya ini sakitnya kayak gini, nanti dikasih salep kayak gitu. Tapi bisa nggak nih si dokternya itu lanjut melakukan pemeriksaan, terus bukti-bukti keterangan yang dia lakukan itu untuk dijadikan alat bukti visum? Itu nggak bisa kalau tidak ada surat pengantar dari pihak kepolisian. Dan lagi juga ahli yang melakukan forensik kayak gitu itu berbeda dengan dokter-dokter biasa kayak gitu. Jadi punya ininya sendiri, tingkatannya sendiri. Jadi apapun yang dialamin sama kita, pertama kita harus ke kepolisian dulu. Ya betul. Karena apa? Karena memang butuh dikeluarkannya surat pengantar visum tadi dulu, Sohib Justice. Jadi jangan lupa ya. Jadi jangan marah-marah juga kalau misalnya tiba-tiba ke rumah sakit terus harus ke pihak kepolisian dulu, karena memang pihak rumah sakit juga tidak bisa semena-mena sih kayak gitu. Nah, ini di menit ke 15 ada dugaan penyuapan. Yang tadi kamu bilang siapa namanya? Detektifnya Disuap Yaps. sama Usang ya? Yes, betul, sama Usang. Nah, kemudian kan di sini di menit ke-16 ini ya si Vicenzo ini mencoba untuk membuntuti. Nah, sebetulnya membuntuti ini biar dia dapat bukti. Tadi makanya buktinya itu foto. Nah, seperti disampaikan juga buat Sohib Justice, yang terpenting dalam hukum itu adalah you punya alat bukti atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya mereka ini punya alat bukti kayak gitu kan si Vicenzo-nya, maka ini akan lebih mudah untuk si detektif ini dilaporin. Kemudian ke siapa sih si detektif ini kalau dilaporin atas dugaan penyuapan? Ya, kemana ya? Nah, kalau misalnya untuk di kepolisian, misalnya ada polisi-polisi misalnya yang menduga kayak gitu, atau melakukan minta uang ketika ada melakukan misalnya ya karena ini untuk uang apa pas lagi melakukan proses, padahal kan sebetulnya proses pidana itu gratis ya. Cuman kayak di luar kayak misalnya kalau dia mau harus lakukan visum kayak gitu memang uang sendiri kayak gitu. Oh, kalau untuk melakukan pemeriksaan itu emang harus uang sendiri. Oh, bukan. Jadi kalau jadi gini bedanya. Tapi kalau untuk proses pidana tuh semuanya itu memang ditanggung oleh negara dan gratis ya gitu ya, nggak ada yang berbayar. Jadi ketika misalnya tiba-tiba polisi atau bukan hanya polisi, misalnya ada salah satu penegak hukum yang akhirnya meminta uang, maka jangan dikasih karena memang prosesnya adalah proses gratis kan, karena negara yang menanggung. Tapi ketika misalnya hasil pemeriksaan, misalnya pengumpulan bukti itu harus ada, misalnya dilakukan visum. Nah, visum-visum itu memang berbayar, itu bayar sendiri kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk beberapa kasus kayak misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pencabulan anak atau perlindungan anak, nah biasanya ada beberapa kota kayak misalnya Tangsel itu dia menggratiskan sebetulnya kepada korban-korbannya. Jadi ditanggung pemerintah kayak gitu. Untuk melakukan visum. Ya, salah satu kotanya kota Tangsel, DKI itu, tapi saya belum tahu ya kalau untuk yang lain. Nah, tadi kembali yang tadi Sohib Justice, ketika misalnya ada menemukan polisi yang seperti itu, kemana lapornya? Kemana? Ke Propos. Oh. Jadi dia kayak ada dewan etiknya kayak gitu yang menangani persoalan itu. Kayak misalnya kalau siswa kan laporin kalau siswa yang bermasalah, yang akan nanganin guru BK kan. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Guru BK-nya masyarakat. Nah, guru BK ya bisa. Nah, jadi kalau misalnya propos yang kayak gitu, atau misalnya hakim, kalau misalnya hakim ada pelanggaran etik yang akan menemukan siapa ya, KY, ada hakim KY, komisi yudisial kayak gitu. Sohib Justice. Wah, ini pengetahuan baru juga sih buat aku. Yaps, kita sama-sama ya belajar. Karena kayaknya lebih enak ya membedah film kemudian kita belajar. Benar. Jadi nggak boring. Yaps, betul. Aku tuh tadi sampai terbawa suasana Kak Indah ini loh. Kenapa cerita tuh? ngejelasin gitu loh. Oh iya. Nah, tadi kayak pengumpulan alat bukti juga di sini biasa lah ya, strategi pengumpulan alat bukti. Betul. Nah, ini ada nih di menit ke-34. Yang tadi kan sebetulnya dugaannya katanya ini ya, bunuh diri. Nah, cuman nih Vicenzo dan tim hukumnya kan Cayong mencoba buat ngumpulin bukti-bukti juga. Kayak dia nyari CCTV kayak gitu. Nah, CCTV itu
bisa dimasukkan dengan bukti petunjuk kayak gitu. Bukti itu juga ada beda-beda ya, Kak? Iya, jadi nih kalau untuk di pidana itu ada di KUHP pasal 184. Nah, yang pertama jadi turunannya itu hierarki. Jadi ranking-rankingan. Yang pertama adalah yang paling tinggi. Yang pertama kalau di pidana itu ada saksi. Kemudian yang kedua itu ada keterangan ahli. Yang ketiga itu ada surat. Nah, keempat ada petunjuk dan yang kelima itu ada pengakuan terdakwa. Nah, jadi kalau misalnya 55 ini dalam satu kasus bisa dipenuhi semuanya, udah tuh tinggal berjalan. Tapi memang minimal ketika dia mau berjalan itu ya minimal 2 alat bukti aja, kayak gitu. Misal saksi, ada keterangan ahli yang kayak gitu. Nah, di sini kan di menit ke-34 mereka untuk mencari petunjuk kayak gitu. Jadi kalau mau ada ketika menghadapi suatu kasus tuh harus benar-benar kalian kumpulin semua alat bukti dan susun strategi, jangan gegabah ya, jangan emosi ya Kak. Yaps, betul sekali. Emosi pasti dong kalau kita dihadapi suatu kasus atau masalah, tapi gimana cara mengatur itu semua supaya kalian itu malah nggak terjebak sama lawan. Yaps. Nah, di sini lucu ya. Di menit ke-46 ini di sini tuh mereka mau katanya mereka bertiga tuh mau memancing si perusahaan Babel kan. Yes. Dengan cara sebenarnya kayak gini tuh pernah dipakai nggak sih di kehidupan nyata tuh? Nah, sebetulnya banyak juga ya kayak di Indonesia, kayak misalnya aduh saya lupa judulnya apa, tapi ada tentang film dokumentarnya yang dirilis sama siapa ya, saya lupa namanya, tapi ada yang ngomongin soal perusahaan tambang dulu, kayak gitu. Nah, mungkin Swipe Justice di sini ada yang pernah nonton kayak gitu, cuman dulu tuh kayaknya aku lupa judulnya, tapi dia itu ada ngomongin sih sebetulnya, ngomongin soal perusahaan kayak gitu, siapa di balik perusahaan tambang itu. Jadi sebetulnya buat untuk mencerdaskan sih sebetulnya kan ya, untuk mencerdaskan masyarakat kayak gitu. Atau siapa lagi ya yang dibikin videonya? Kayaknya banyak juga sih. Tapi kalau misalkan yang seperti di drama ini termasuk pencemaran nama baik gak? Kalau misalkan yang ini ya, yang di pasal yang di menit 46 ini, sebetulnya yang tadi sih, apakah bisa atau enggak ya dia ini masuk pada unsur-unsur pencemaran nama baik atau enggak. Nah, kalau di pidana itu kita juga harus ngelihat sih, masuk nggak sih unsur-unsurnya itu dengan pencemaran nama baik. Nah, misalkan kalau untuk pencemaran nama baik itu salah satunya harus ditunjukkan kan ya sama satu orang, terus nyebut nama orangnya siapa kayak gitu. Kalau ini kan makanya ketika kita mau untuk berbicara misalnya di depan orang banyak, kita juga harus lebih hati-hati kayak gitu. Apakah misal nih dengan unsur-unsur pencemaran nama baik tidak langsung menjustifikasi orang, kemudian nama orangnya, dan harus juga hati-hati ketika misal gini, oh iya dia ini melakukan pembunuhan loh kayak gitu, Dita ini melakukan pembunuhan gitu misal ya. Nah, kemudian apakah bisa nanti si Dita ini melaporkan saya? Bisa dong kayak gitu, tanpa misalnya saya bilang sama Dita ini, oh iya nih misalnya Dita ini dugaannya ada pembunuhan kayak gitu, atau menuduh orang selingkuh kayak gitu. Makanya apapun sebetulnya sebelum adanya putusan dari pengadilan dia bisa dinyatakan dia membunuh ataukah tidak, semua permulanya adalah dengan kata dugaan. Jadi kita hanya menduga aja gitu kan, dan kita juga nggak tahu itu betul atau salah, karena memang yang mempunyai benar dan salah adalah hakim. Gitu. Nah, terus di menit 53 Swipe Justice ini Pisenju sudah mulai menampakkan dirinya sih ya, bahwa dia adalah sebagai pengacara mafia kan. Jadi dia memakai cara mafia dia untuk mengancam para pelaku Babel dan Husang. Iya, betul. Nah, episode 10 ini diakhiri ya, akhir itunya untuk menjebak si pembunuh bayaran
warga korban yang dianggap bunuh diri itu. Yaps. Nah, pas di akhir si Vincenzo ini sempat nanya ke ininya kan, siapa yang nyuruh kamu tuh siapa? Akhirnya dia ngeliat itunya dan tertulislah direktur Jang Han So, Baca gimana? Sok. shock. Nah, tapi di sini belum tahu nih Dan si belum Jang tahu. Junwo ini adalah Jang Han Suk ataukah tidak. Iya. Gitu. Baru deh di episode 11 yang selanjutnya baru ketahuan. Yaps. Dan lucu juga sih, kirain gue di sini tuh akan ada nih si Jang Han Suk ini, si Chaeyoung ini mengetahuinya akan kaget banget ya. Ternyata bisa aja sih dengan cara yang biasa. Kenapa dia pas tahunya itu dia ngerasa biasa aja? Maksudnya dugaan Kak Indah apa? Apakah emang dia udah menduga dari lama makanya respon biasa, atau dia hanya bersikap profesional karena sedang berada di depan Jang ininya? Oke, nanti kita bahas di episode ya kan ya? Episode selanjutnya ya. Kita bahas di episode 11. Kita lihat teman-teman. Nah, di episode 11, sumpah sih, di sini sorry aja ya untuk penggemar Chaeyoung dan Son Joong Ki. Gue belum ridho dan gue belum rela. Kalau misalnya harus Son Joong Ki, ya silakan aja sih kalau mau pada nge-ship, tapi kalau gue masih tetap nge-ship Son Joong Ki dan Song Hye Kyo. Semoga mereka rujuk ya Allah, amin. Yang ngejalan hubungan mereka kita yang ribet. Iya. Tapi kan kita nggak tahu ya mereka punya apa ya. Semoga mereka Mungkin rujuk. hubungan mereka baik. Iya. Memberitahu si Chaeyoung dengan bukti. Iya. Dia nggak ada yang nelpon ya. Nah, Save Justice di sini ada nih di menit ke 29. Ini ada bahasan sebetulnya. Ini masih soal mengidentifikasi ya, cara mengidentifikasi Si Pabo, dibilang Iya. Pabo, direktur asli. aslinya ya. Nah, ini mereka harus betul-betul mengidentifikasi orang, mengidentifikasi lawannya siapa, dia ininya berapa, kayak gitu. Misalnya asetnya, kekayaannya, ya tergantung kasusnya. Kalau misalnya dia kasusnya pembunuhan ya harus semuanya tuh bisa berkaitan. Pokoknya harus sampai akar-akarnya. Di menit ke 29-28 ya. Dia pakai cara ngedeteksi ini ya, nomor HP. Yaps, betul. Di sini dia mulai ada melacak kan sampai sejauh mana. Oh ya, kita juga harus kasih tahu nih sama Save Justice. Kita udah bikin move, Si kita cantik nih, iya. Kita tunggu buat para endorsement yang mungkin mau mengendorse barang-barang ala-ala Korea ini yang lagi hits-hitsnya. Boleh langsung aja hubungin ke admin cerdas hukum. Save Justice di sini ada nih di menit ke-31, di mana ada sebetulnya keren banget sih kalau di Korea itu ya. Jadi mereka setiap lembaga gitu ya. Kalau kata kita, kalau mungkin orang muslim di sini ada DKM-nya kayak gitu, Dewan Kemakmuran Masjid, atau ada lembaga-lembaganya kayak di Kristen kayak gitu, gereja kayak gitu. Cuman bagusnya di Korea itu mereka lembaga etiknya itu betul-betul berjalan ketika memang ada penyelewengan. Tapi kalau di Indonesia itu belum ada sampai sejauh itu, dan semoga saja di kita juga sampai bisa membawahi ke sana. Kayak misalkan kita nggak tahu tuh, mungkin ada dugaan-dugaan misalnya ketika kan banyak ya di Indonesia ini ya perhelatan peribadatan, kayak misalnya kurban, kayak misalnya zakat kayak gitu. Nah, itu sebisa mungkin itu tuh seharusnya juga bisa diawasi misal oleh pemerintah. Biar apa sebetulnya? Biar lebih mudah ketika ada penyelewengan. Dan ketika memang ada penyelewengan ya seharusnya diadili kayak gitu. Sama kayak para koruptor kan misalnya di lembaga, di pejabat-pejabat ya seharusnya sih seperti itu juga. Nah, terus ada nih di menit ke 36 pas si Vincenzo kan Vincenzo ini kasusnya mafia internasional yes. ya. Dan si salah satu anggota BIN itu mengambil alih
dari kejaksaan. Kejaksaan. Berarti dari keanggotaan BEIN ini memiliki Kewenangan. hak lebih Betul. dari kejaksaan yang Yes, di sini. betul. Oh. Dan memang seharusnya kalau untuk terkait sengketa-sengketa internasional itu sebetulnya memang ada divisi dan lembaga tersendiri yang memang menangani. Dan biasanya kalau untuk di Indonesia ini salah satunya adalah BIN, Badan Intelijen kan, gitu. Apalagi kalau memang persoalan-persoalannya adalah persoalan-persoalan yang mungkin mulai mengguncang kayak gitu ya, mengguncang keamanan negara kayak gitu. Baru nanti dilimpahkan misal ke kejaksaan untuk menangani proses beracaranya ya, karena BIN ini kan juga tidak semua bisa beracara. Beda-beda kewenangannya, dan akhirnya kan di sini itu memang jelas gitu Kak, yang memiliki kewenangannya adalah kalau di sini ya, di sini adalah BIN, tapi divisinya divisi internasional kayak gitu. Dan itu memang seharusnya yang dilakukan. Nah, kalau di sini kan kenapa si kejaksaan yang melakukan? Karena memang si Babelnya punya kuasa terhadap kejaksaannya kan. Kayak gitu. Dan ternyata yang menjadi BIN-nya akhirnya mereka ketemu. Untungnya ya, itu keren banget Iya. kayaknya. Dan kerennya ini loh, sutradaranya itu betul-betul apik sih kalau menurut aku ya. Ceritanya tuh dibikin rapih gitu. Yaps. Itu udah menduga ya dari pertengahan mungkin. Makanya pas dikasih tahu dia lebih tenang, atau dia mungkin kaget, tapi karena dia sedang berada di depan si Jang Junwo-nya, Jan Han-seok itu, dia bersikap profesional dan mungkin dia banyak belajar dari si Vincenzo ya, gimana menghadapi di situasi genting. Oke. Nah, kalau menurut gue kenapa akhirnya si Chaeyoung ini tetap profesional kayak gitu, karena dia sudah menganggap bahwa si direktur utama Bubble ini adalah lawannya dia. Maka ya sama nih kayak misal tim pengacara kayak gitu ya, ketika dia atau siapapun sebetulnya ketika dia tahu musuhnya dia, maka dia harus lebih hati-hati kayak gitu. Nah, menurut gue Chaeyoung ini kaget, tapi karena dia sudah bisa menguasai diri dia bahwa si Jang Junwo ini adalah musuhnya kayak gitu, jadi dia juga harus lebih hati-hati kayak gitu menurut gue. Sehingga akhirnya dia mulai kayak tadi merasa kayak ya udah tenang aja, karena sebelumnya juga kan Vincenzo udah ngasih tahu ke dia, kamu jangan jawab apa-apa dan kamu harus tetap diam. Jadi banyak yang dipelajari dari dari Vincenzo ini, drama ini, bagaimana kita mengolah emosi dan mengolah kecerdasan emosi ini kita. Yaps, betul. Itu penting banget sih. Karena kalau penting intelektual, tapi intelektualnya nggak bisa diimbangin sama kecerdasan emosional, itu juga akan tetap jadi nihil kan. Oke, Save Justice di episode 11 ini akhirnya kita nanti akan tahu bagaimana Jang Junwo akan bersikap di episode 12. Nah, ini di episode 12, episode terakhir yang akan kita review. Oke. Tergaplah Vincenzo sama dari kejaksaan. Betul. Karena dia diduga memiliki pistol. Karena kalau legal ya. Di Korea itu nggak sembarangan boleh punya pistol. Ya, Kalau di Indonesia juga di USA itu kan pistol tuh legal ya. Betul. Tiap negara punya aturannya masing-masing, tapi di Indonesia juga tidak boleh sembarang orang, ada izinnya juga untuk dia memiliki senjata api. Nah, kemudian di sini nih ada di episode 20 di menit Kak Indah. Oh ya, sorry, di menit 20. sorry saking enaknya nih. Kenapa di menit 20? Di menit 20 ini ada dia mencari alat-alat bukti yang lebih lengkap. Yes. Ini seperti nah, di sini kan mereka sudah ini ya, sudah membuat skema gitu biar si jaksa Jung In-wook ini mau berpihak sepenuhnya dengan si Vincenzo dan melawan Bubble. Karena kenapa? Karena ya Bubble dan karena
yang tadi ada beberapa kan, saya pernah bilang kan antara pidana dan perdata. Nah, ketika yang perdata ini, misal kayak yang tuntutannya ya seperti itu, tuntutan perdata yang bisa diajukan itu oleh ya pengacara seperti itu bisa mengajukan atau yang dirugikan. Nah, sedangkan kalau pidana itu yang bisa menuntut adalah pihak kepolisian, ataukah yang bisa menuntut adalah kejaksaan kayak gitu. Oh iya. Nah, makanya yang dia coba cari adalah si Jung In-wooknya ini. Makanya kan tadi sempat disampaikan bahwa Jung In-wook ini punya 6 dakwaan kayak gitu. Nah, di episode ini si Pisenjo sama tim hukumnya ini mencoba nih kira-kira yang kalau misalnya mau didakwa di awal ini apa. Maka mereka ini kayak gini, mendakwa seseorang juga tentu tergantung alat buktinya. Alat buktinya cukup atau enggak nih? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya alat buktinya nggak cukup ya nggak bisa didakwa kayak gitu. Jadi di sini tuh kayak lagi diperanin gitu loh. Kira-kira si Jung In-wook ini bagusnya dia ngedakwa Bubble ini yang mana dulu nih, alat buktinya yang pas ini yang mana, yang bagus ini, yang lengkap ini, yang lebih lengkap yang mana kayak gitu. Jadi mereka itu penegak hukum itu pasti akan mempresentasikan sejauh mana alat bukti itu bisa lebih kuat gitu. Jadi yang sama si kejaksaan itu istilahnya kayak mencari kolega. Yes, gitu. Jadi dia lagi memprediksikan. Itu mereka keren sih. Salah satunya kan yang dilakukan oleh si Pisenjo sama Chaeyoung ini mencari informasi dari Busa. Dari siapa? Orang dalam Busan. Yes, betul. Nah, Soul Justice di sini kan ada nih Kata-kata tim legal Lamborghini. Betul. Nah, dia ya semua orang bisa ya, makanya setiap perusahaan ya atau setiap tim hukum itu, setiap perusahaan itu kan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Dia tuh pasti akan lebih nyaman memiliki tim hukum sendiri, kemudian kuasa hukum sendiri kayak gitu. Nah, bedanya apa sih kayak gitu ya, tim legal dengan pengacara kayak gitu. Kalau pengacara itu pasti akan menjadi legal juga, karena legal ini kan ada legal drafting kayak gitu. Nah, tim legal ini nanti ada nih perbedaan kerja di suatu perusahaan ya. Biasanya mereka tim legalnya ada sendiri, kemudian pengacaranya ada sendiri kayak jadi gitu. tim legal dan pengacara itu kedua yang berbeda namun sama. Yes, gitu. Nah, cuman kalau tim legal ini yang nanti kewenangannya hanya misalnya membuat perjanjian, kayak menjadi membuat kontrak kayak gitu. Legal tuh kerjanya seperti itu. Tapi kemudian ya tergantung kan, kalau sudah di perusahaan ini kontraknya sebagai apa. Kalau dia kontraknya sebagai pengacara ya beda lagi. Kayak si Pisenjo ini kan menjadi pengacara mafia, kuasa hukum mafia. Jadi dia sepenuhnya tuh dia bikin strategi, sepenuhnya itu dia adalah kuasa hukum kayak gitu. Dan di sini sih kalau menurut aku kelihatan banget antara yang tadi ya, pengacara yang akhirnya berkualitas dan menurut aku ada yang juga belum berkualitas kayak gitu. Lalu di menit ke 49 itu tiba-tiba dibahas tentang kebocoran file, peretasan file yang dinamakan file apa ya, Gulton. Iya, kayaknya bahas mungkin file Gulton ya kayak gitu. Nah, masih jadi pertanyaan untuk mungkin orang-orang yang kurang mengerti tentang hal itu. Maksudnya file yang ada di sini tuh gimana? Kenapa bisa jadi sepenting itu, kayak alurnya? Oke. Nah, di sini si Bin-nya ya, kalau kita coba pahamin ini, yang si agent Bin ini kan menyampaikan dia jadi file Gulton ini jadi kayak kayak berkas rahasia punya negara kayak gitu kan, kayak dinamain. Cuman sebetulnya ini adalah project yang tadi sih, project politik sebetulnya, project mantan presidennya kan
kita bisa ini nih di sini. Jadi ternyata file yang diretas itu adalah salah satunya aset negara. Yes, betul. Karena kan di sini tuh, jadi sebetulnya bukan ini, tapi dia ini menjadi kerahasiaan negara kan, kerahasiaan negara yang sebetulnya ini adalah seperti ini kayak gitu. Dan yang meretas ternyata adalah kliennya si Vincenzo. Si Vincenzo yang punya emas itu. Makanya menurut gue ya, ini kita harus apresiasi banget nih si penulis naskahnya ini kan. Karena bisa sedetail itu dan berkaitannya tuh nggak nabrak gitu loh ya kan. Betul. Karena kan kita juga banyak ya nonton drakor tapi yang maksa gitu, mengaitkannya tuh maksa dan kayak terlalu ngerasa kayaknya ini bener-bener kayak film gitu. Yes, betul. Dan kayak ini benar-benar detail ya, antara satu ke yang lain kayak gitu. Sehingga yang tadinya ini kan kalau gue tuh dari awal, kenapa sih kok cuman ngomongin emas doang? Kayaknya di emas itu akan ada sesuatu yang dibuat gitu loh. Nah, ternyata ini adalah file negara ada di situ gitu loh. Jadi aku masih belum tahu sih sebenarnya ini file apa gitu. Oke. Nah, kalau di sini ini kan dia bilang nih si agentnya ini kan. Nah, dia di sini bilang bahwa si file ini adalah kayak dokumen, misal gini, kasus-kasus ya, misal dokumen-dokumen kasus ini kan, dokumen-dokumen kasus ini kan juga menjadi penting. Nah, di sini yang menjadi file itu dokumen-dokumennya adalah kasus-kasus para pejabat publik pada mantan presiden yang terdahulu itu. Kayak gitu. Nah, dokumen ini itu kan sebetulnya dibuat-buat tuh sama si mantan presidennya. Tapi dibilang dan disampaikan kepada masyarakat bahwa dokumen ini adalah dokumen yang memang ada, yang memang pernah terjadi. Gitu. Ternyata tapi sebetulnya adalah dokumen ini adalah dokumen dokumen yang dibuat-buat oleh si mantan presiden. Kok nggak bisa? Nah, di episode 57 menit 57. Oh ya, di menit 57. Episode 57 itu banyak banget. Ya, mohon maaf nih. Itu masalahnya kayak apa aja episode sampai 57. Iya. Nah, di menit 57 akhirnya si fake direktur ini adanya Jang Junwo itu kan dia udah terhasut kan sama pengacaranya itu, salah satu pengacara yang dari Usang itu petingginya. Akhirnya dia mereka berencana untuk membunuh si Jang Junwo. Iya. Tapi apakah Jang Junwo ini udah tahu? Feelingku sih dia sudah, tapi sengaja. Ya. But I don't know. Kalau feelingku gitu. Oke. Kecurigaan. Nah, cuman kan di sini dia akhirnya nggak mengakui bahwa dia membunuh. Makanya apakah gitu ya, kalau dalam pidana si terdakwa ini berhak nggak untuk tidak mengakui? Berhak. Jadi untuk Sohib Justice semuanya, kalau misalnya ada tindak pidana, misalnya tindak pidananya pembunuhan, keluarganya misalnya dibunuh ya. Nah, kemudian si terduga pelaku ini nggak mengakui. Nah, untuk yang menjadi keluarga korban itu nggak usah hirau, karena maksudnya nggak usah terganggu dengan ketidakpengakuan dia, karena memang menjadi terduga pelaku itu dia berhak untuk tidak mengakui perbuatannya. Kayak gitu. Mendingan cari alat bukti yang lain yang bisa mendakwa dia. Gitu. Karena kan juga ada beberapa kasus yang dia dituduh ya. Betul. Itu nanti maksudnya dengan asas praduga tidak bersalah kan, itu bisa
kayak gitu. Nah di sini sebetulnya ketika dia di rumah sakit, kok gue merasa kasihan gitu ya. Aku tidak. Masih Aku tidak. Ya Allah, malang banget dia ini sebetulnya. Makanya tadi mungkin gue bisa sampaikan, kayaknya nanti akan ada satu episode yang ini ya bicara tentang dia. Kenapa akhirnya dia mungkin punya trauma dan berbuat sedemikian rupa. Jadi sejahat itu. Iya. Dan apa sih namanya, ibu Choi-nya bilang kan, kayaknya kalau dia terus-terusan bersembunyi gini, ini bakal jadi kelemahannya dia. Betul. Akhirnya ibu Choi menyarankan untuk dia keluar aja. Makanya ini di menit ke yang 1 jam 12 menit ini dia muncul lah gitu. Iya. Dan kayaknya nanti akan di episode-episodenya, di episode-episode selanjutnya akan lebih seru banget nih sih. Dan emang itu masuk rencananya Vincenzo kan, untuk memunculkan si direktur aslinya. Yes, jangan sok. Nah di terakhir nih, di menit terakhir di episode 12, ada di menit 1 jam 21 menit ini, ternyata kan si Pak Cho-nya ini dia meminta emasnya untuk dikeluarkan kan. Akhirnya Vincenzo itu membuat strategi dengan cara memberikan liburan gratis kepada para penyewa gitu kan. Akhirnya berhasil tuh ngebuka. Di akhir-akhir malah Pak Cho-nya ini, Pak Cho bener. Pak Cho. Itu malah mau nembak si Vincenzo kan. Dan kayaknya kayak nggak mungkin banget ya, nanti mungkin akan ada jawabannya di episode-episode selanjutnya. Kenapa kok kayak dari kemarin kok susah banget gitu loh untuk ngambil emas ini kayak gitu, tapi kok kenapa pas kali ini kayak mudah banget gitu loh dengan liburan doang. Kayaknya sih ini juga menjadi salah satu rencana Vincenzo. Let's see di episode selanjutnya guys. So sekian review kita kali ini, panjang banget sih ya, 4 episode, tapi banyak banget pelajaran-pelajaran hukum terutama yang bisa kita dapat dengan ngebedah si drama ini. Makasih yang udah nonton. Yes. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next week.